malam bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Aksal Pramudia 191301118, saya sendirian Pasca Ninggolan 119110016, Akmal Albani 1910053, Muhammad Farhan Fatur Rahman 1910076, dan Raffi Eka 1910131. Jadi sini kami akan menjelaskan dari tugas besar kami atau untuk tugas UTS, yaitu kami akan membuat kipas angin otomatis dan beginilah plannya diagram bloknya, di mana kecepatan motornya ini akan diukur oleh sensor, kemudian masuk ke microcontroller, yang dimana inputannya ini berupa suhu dan inputnya ini berupa tegangan digital yang nanti akan untuk mengatur PWM-nya diatur oleh CPID. Nah, kemudian kita masuk ke TF-nya tahu atau fungsi transfer dengan persamaan listrik motor DC-nya ini seperti ini, yaitu dimana input terminalnya sama dengan tegangan jangkar dikali induktansinya ditambah E, dimana E nya ini sama dengan konstanta sudutnya ini dikali sudut per DT. Nah, Laplace-nya seperti ini, VS sama dengan RIS plus SLI plus KBS theta, dengan persamaan torsinya ini sebanding dengan torsi dan kali arus dalam satuan waktu, sehingga didapatkan rumusnya ini theta S atau sudutnya ini per input terminalnya ini sama dengan KA per S RLS kali JS plus B KA KB, dimana KA nya ini sama dengan KB. Nah, karena mencari kecepatan posisinya ini sama dengan omega S sama dengan S theta S, maka gennya ini kita dapatkan K per L tambah LS dikali JS plus B dikali K kuadrat, karena tadi KA sama dengan KB. Nah, karena L nya ini induktansinya ini kita ketahui 0,002 Henry dengan hambatan 1 ohm, J nya 0,01, B nya 0,01, K sama dengan 1, maka transfer fungsinya ini sama dengan 50.000 per S kuadrat plus 501 S plus 50.000. Oke, selanjutnya kestabilan akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya. Setelah kita mencari transfer function, maka kita akan mencari nilai kestabilan dari sistem yang kita pergunakan pada alat. Nah, untuk mencari kestabilan kita bisa menggunakan false and zero. Nah, untuk zero itu sama dengan S sama dengan 0. Nah, untuk nyari false and zero ini kita bisa melihat pada fungsi rumus sebelumnya itu GS yang sudah dikendapkan pada transfer function sebelumnya, yang mana itu 50.000 per S kuadrat ditambah 501 S tambah 50.000. Nah, dikarenakan pada pembilangnya atau angka 50.000 itu tidak memiliki variabel S, maka dia untuk nilai zeros itu 0. Sedangkan untuk postnya, untuk penyebutnya itu kita tidak bisa menyederhanakannya. Lalu kita akan mencarinya dengan rumus ABC, yaitu S12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Lalu kita masukin nilai-nilainya, yaitu untuk B nya 501 dan plus minus akar dari 501 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 50.000 dibagi 2 kali 1. Sehingga kita dapatkan untuk S12 nya itu min 500 plus minus 225 dibagi 2. Nah, dikarenakan ini plus minus 1 S1 S2, kita bisa menjabarkannya lagi untuk S1 itu, yaitu min 501 tambah 225 per 2, yaitu min 138. Dan untuk S2 nya itu untuk nilai negatif, yaitu hasilnya itu min 363. Setelah kita mendapatkan nilai S1 dan S2, lalu kita akan memasukkan nilai itu untuk ke kurva atau grafik J, omega, dan sigmanya. Nah, untuk grafik ini kita bisa melihat kestabilan dari sistem kita, yaitu kita beracuan pada fungsi J omega. Nah, untuk S1 S2 nya kita masukkan saja dikarenakan bernilai negatif, maka dia akan sebelah kiri. Nah, ini untuk pada grafik atau kurvanya ini semuanya berada, S1 S2 berada di kiri, dikarenakan mereka nilai S1 S2 ini berada di kiri,
itu sistem bersifat stabil, yang mana sebelah kirinya J omega. Tapi jika salah satu S2 atau W1-nya itu di sebelah kanan J omega itu, maka sistem tidak akan stabil. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai time respon. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Akmal Albani dengan NIM 1193053. Nah, di sini untuk mencari time respon ini kita menggunakan rumus torsi dalam keadaan ruang kondisi. Didapatkan ini nilai JS kuadrat dikali CS ditambah BS CS sama dengan CS. Ini dalam bentuk domain S-nya. Nah, di sini didapatkan nilai CS terhadap PS ini sama dengan 1 per SJS ditambah B. Nah, di sini yang kita cari di sini mengenai nilai CS terhadap RS-nya, sehingga ini dikalikan dengan konstantanya, sehingga didapatkan persamaan K dibagi JS kuadrat ditambah BS ditambah K, sehingga didapatkan ini nilai K-nya ini nilai C terhadap CS terhadap RS ini sama dengan K per J dibagi dengan S kuadrat ditambah B per JS ditambah KJ, sehingga nilai K per J ini sama dengan omega N kuadrat. Nah, di sini kita ingin mencari nilai 2H omega N-nya, sehingga didapatkan B per J sama dengan 2H omega N. Nah, maka nilai C terhadap R-nya ini didapatkan dengan omega N kuadrat dibagi S kuadrat N ditambah 2H omega NS ditambah dengan omega N kuadrat. Nah, sehingga kita masukkan nilai ini, omega N kuadratnya bernilai 50.000. Nah, dibagi dengan S kuadrat ditambah 501 S ditambah 50.000, sehingga sini yang kita ambil yaitu nilai untuk mendapatkan omega N nya kita dapatkan bersamaan omega N sama dengan 50.000, sehingga omega N nya ini, nah sebelumnya persamaannya ini kan omega N kuadrat. Nah, di sini langsung saja kita masukkan, sehingga omega N ini sama dengan akar 50 kuadrat, sehingga hasil yang didapatkan itu 223,6. Nah, selanjutnya, nah untuk mencari nilai H-nya ini kita menggunakan persamaan 2H omega N. Nah, di mana nilai tadi 2H omega N itu bernilai berbanding dengan 501, sehingga 2H omega N sama dengan 501, H omega N nya sama dengan 250,5, sehingga nilai H nya didapatkan dari H omega N dibagi dengan nilai omega N tadi, yaitu 250,5 dibagi dengan 223,6. Nah, sehingga nilai yang didapatkan untuk nilai H nya itu sebesar 1,12. Nah, selanjutnya untuk rasio dampingnya ini bersifat overdamp ya. Nah, karena di mana nilai H-nya itu lebih besar daripada 1. Nah, di sini sehingga untuk nilai rise time-nya ini didapatkan dari grafik ini sebesar 0,0177, dan nilai setting time-nya ini bernilai 0,0019. Nah, sekian yang dapat saya dijelaskan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan kembali untuk pembahasan selanjutnya dengan kawan kelompok saya. Saya akhiri. Terima kasih. Oke, untuk pencarian steady state error dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Farhan Fathur Rahman. Dapat dicari melalui nilai gen E terhadap R-nya itu, domain S ya, sama dengan 1 per 1 tambah G dalam domain S. Nah, G dalam domain S ini tadi sudah didapat ya di atas tadi, yaitu nilainya ini ya,
yang saya ini tebalkan, yaitu 50.000 per S pangkat 2 tambah 501 S ditambah 50.000. Nah, di sini jadi nilai E per R-nya dalam domain S ini sama dengan 1 per 1 tambah 50.000 per S pangkat 2 tambah 501 S tambah 50.000. Nah, karena di sini kita mencari E-nya saja, maka R-nya kita pindahin ke kanan, di mana nilai R-nya itu 1 per S ya. Jadi tinggal dipindahkan saja 1 per S di sini. Jadi 1 per 1 tambah 50.000 per S pangkat 2 tambah 501 S tambah 50.000 dikali 1 per S, karena R-nya itu tadi ya. Sehingga steady state error-nya itu, ESS-nya itu harusnya lim T sampai tak terhingga, dalam domain waktu. Di sini kita kan domainnya S ya, jadi menjadi ditransformasikan jadi lim S menuju 0, S dikali E dalam domain S. Sehingga ESS-nya sama dengan lim S sama menuju 0, S dalam kurung 1 per 1 tambah 50.000 per S pangkat 2 tambah 501 ditambah 50.000 dikali 1 per S. Nah, di sini S-nya ini bisa kita hilangkan ya dengan yang ini. Sehingga nilai ESS-nya sama dengan lim S menuju 0, S pangkat 2 tambah 501 S ditambah 50.000 per S pangkat 2 ditambah 501 S ditambah 100.000. Nah, di sini karena S-nya menuju 0, maka S-nya ini nilainya 0. Tinggal dicoret saja 2 ini, S pangkat 2 sama 501 S. Jadi nilai ESS-nya sama dengan 50.000 per 100.000. Sehingga hasilnya 0,5 atau setengah. Itu saja untuk pencarian steady state error-nya. Sekian dari saya. Lanjut dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Axel Pramudia, NIM 119130118. Sini saya mewakili dari kelompok 8 yang ingin menjelaskan mengenai root locus dari dubes kami kali ini mengenai kipas angin otomatis. Nah, di mana pada percobaan sebelumnya, nah kita dapatkan bahwa nilai false atau letak pol pada grafik itu nilainya itu ada min 138 dan untuk S2 nya itu min 363. Nah, sedangkan untuk mencari root locus ini, maka kita yang perlu dilakukan pertama kali untuk cari jumlah asymptotnya, di mana jumlah asymptot itu didapatkan dari N dikurang M, di mana N-nya itu merupakan jumlah vol dan M-nya itu jumlah zero. Nah, di mana yang pada transfer fungsi sebelumnya nilai zero itu adalah 0. Sementara nilai vol itu ada dua nilai, yaitu min 138 dan min 363. Nah, sehingga nanti dapat jumlah asymptot itu ada 2. Nah, di sini kita mencari sudut asymptot. Nah, di mana besarnya itu nilainya itu bergantung pada persamaan 2K ditambah 1 per N dikurang M dikali 180. Dimana nilai K ini 0, 1, 2. Nah, sementara nilai K kita kan jumlah asymptotnya ada 2, berarti ada 2 sudut. Berarti dengan nilai K 0 dan 1. Dimana di sini kita pakai K yang pertama itu 0, maka sudutnya itu yang pertama 90 derajat. Untuk K yang kedua nilainya 1, maka sudutnya itu 270 derajat atau bisa juga min 90 derajat. Nah, kemudian kita mencari perpotongan asymptot pada sumbu real, di mana nilai sigma itu sama dengan jumlah letak pol dikurang jumlah letak zero dibagi N dikurang M. Nah, tadi jumlah letak polnya kan ada min 138 dan min 363. Nah, itu kita jumlahin min 138 dikurang min 363, di mana letak zero yang tadi dekat ya jadi 0 dibagi dengan jumlah asymptotnya 2 dikurang 0. Dan nanti hasilnya perpotongan asymptotnya itu di titik min 250,5 pada sumbu realnya atau sumbu sigma ini.
Kemudian ini untuk diagram kontrol untuk mencari root locus pada sumbu imajiner atau J omeganya. Dan nanti didapatkan persamaannya itu ini atau penyebutnya ini ya, harus bernilai 0 supaya dapat nilai yang maksimal gitu ya. K-nya itu bernilai tak hingga nilainya. Sehingga nanti kita masukkan nilai G tadi kita kalikan K dulu, kemudian 1 ditambah K dikali G. Sehingga nanti dapat persamaannya ini kita substitusikan nilai K-nya, ini kali K. Kemudian ini kita samakan satu ini dengan penyebut ini, berarti kan S kuadrat per S kuadrat tambah 501 tambah 5000 per S kuadrat tambah 51 per 5000. Kemudian dapat persamaan akhirnya jadi 50.000 K per S kuadrat tambah 501 tambah 50.000 K tambah 1. Nah, sehingga nih S kuadrat ini kan harus memiliki nilai sama dengan 0 agar K-nya ini sama dengan 0. K-nya sama dengan S ini sama dengan 0 agar K-nya ini maksimum gitu, tak hingga gitu. Syaratnya dengan kita ini mencari nilai S-nya. K-nya kan tak hingga nih, berarti bisa sampai tak hingga lah dari min sampai positif gitu. Dimana K ini nilai S ini kita cari melalui persamaan ABC. ABC kita substitusikan. Nah, berarti nilainya ini bergantung pada nilai K. Nah, dimana agar nilai K ini pada sumbu positif ya, pada sumbu ya positif maksudnya pada sumbu real, maka nilainya itu harus lebih kecil dari 51 per 20.000, 51.001 per 20.000. Nah, gimana kalau K-nya itu 0? Maka S-nya itu S1 sama dengan 0 dan S2 itu min 1, 0, 02. Untuk K-nya sama dengan 51, 001 per 20.000 itu nilai S-nya itu min 205 sama S2. Nah, gimana untuk K-nya itu 9,2, jadi ini merupakan titik potong ya, karena nilainya sama, tambah J 18,5 kurang 18,5, bukan titik potong pada sumbu imajiner. Nah, bisa dilihat bentuk hasil dari MATLAB-nya, mana nilai voltnya awal itu ada min 363, sebenarnya min 138. Nah, sedangkan untuk perpotongan pada sumbu imajinernya itu ada pada min 18,5. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.